Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, kembali lagi ke Suara Muda. Yoi, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa nih ya. Istimewa banget. Lole 3 ya. Lole 3. Iya. Mata apa kan gitu istimewa. Kalau yang 2 itu luar biasa. Mantap. Mantap. Oh gitu. Istimewa Lole 3. Lole 3. Anomali. Ya, Bang. Udah kenalan dicek, dulu. udah dicek Apanya? telurnya. Jangan. Iya. Dingdet ya gitu. Siapa gue kenalan nih? Iya. Kenalan dulu lah, Bang, biar teman-teman Suara Muda ini pada tahu nih. Ya, Bang, Oke, siapa sih ini, ya, kan? kawan-kawan semua, gue Niko Pandawa. Temannya si Niko Bana. Dan bukan teman Gigi Koyok. Oh iya, bukan. Kan dia belum kenal gue. Siapa dianggap temen lu? Baik, saya pamit dulu pemirsa. Masya Allah. Jadi ya, beliau ini termasuk sejarawan lah ya, Ya, sejarawan dia ini orang kampung sini. Kamsi. Kamsi kita, kampus Ini ini. orang Tangerang nih. Oh iya. Ada darah. Hitung. Pintu mah. Jauh kan? Darah ini apa namanya? Jagoan. Jagoan nih kan. Jagoan ya. Lidahnya biru. Ditonjokin lidahnya. Betul nggak? Jangan berita gue ikut asap semua. Betul nggak? Ente ada darah. Oh, jadi Merdeka benar sini. itu. Sebenarnya sih bukan merdeka ke sini ya. Kalau darah Merdeka dari sana. segi kakek itu sebenarnya kakek gue dari Cianjur. Dari Cianjur, terus beliau tuh merantau ke Bandung, Jalan kaki. jalan kaki. Tapi lebih jauh daripada dulu. Kan ini masa kolonial pak. Oh iya. Nah ini real story ya. Jadi kakek gue dulu tuh almarhum waktu ke Bandung dia jadi pembantunya orang-orang Belanda. Masih. Nah, Nah, itu dia jalannya berapa lama dikasih tahu nggak? nggak tahu dah gua. Kira-kira berapa lama? Kita Itu jauh ketemu. daripada Ciamis Jakarta. Nggak ketemu. Oh itu 1-2 ya. Iya. Nah jadi waktu di Bandung jadi pembantunya orang Belanda bertahun-tahun. Nah kalau kata ayah gua belum pernah ketemu sama kakek gua. Oh, karena Kalau ketemu kan ngeri ya kan? Kakek gua meninggal 91, Oh. gua lahir 97 kan, jadi 7 tahun beda. Nah ceritanya itu ketika di Bandung jadi pembantu orang Belanda, lama-lama kan jadi bisa bahasa Belanda. Kakek gua Disekolahkan ke Belanda. nggak di sekolahin. dulu lu jangan motong mulu, dengerin dulu orang cerita. Ini gue lagi serius banget nih. Oh, iya. Masalah beliau ini sejarawan. Kalau dia cewek sejarawati. Iya. Nah, waktu masa revolusi, kakek gua itu jadi intel. Belanda. Jadi intel pribumi yang nyusun ke Belanda. Oh. Bukan intelnya Belanda ya. Bukan. Beda Bukan cerita. Londo Ireng ya. Beda. Bukan Wondo Ireng nih. Kalau kayak gitu gua nggak cerita. Kalau cerita kayak gini pasti ada yang bisa dibanggakan kan dari segi nasab gitu ya. Nah, akhirnya kalau kata ayah gua mah ya di betis kakek gua tuh ada lubang. Karena sempat ketahuan sama orang Belanda dan tembak dari belakang gitu. Dan emang gua Syukur masih hidup ya. ya alhamdulillah Waktu hidup gabung ke ini TKR. Oh, tentang rakyat. Iya saat itu kan jelma jadi TNI kan. Nah jadi Tahu, ya. dari itu pak jagoan Bandung. sebenarnya. Bapak berarti kakek ente ini apa namanya? Pahlawan. Insya Allah. Sebenarnya harusnya ya. Harusnya. Pahlawan dalam arti sebenarnya insya Allah. Yang penting diterima di sisi Allah. Oh, Ya kan? Kita nggak perlu gelar-gelar pahlawan. Benar. Yang diusung tiap tahun. Asik. Gitu. Tapi kan kalau dari sejarahnya tadi, romannya ini roman wah yang punya jasa ini terhadap Iya. negeri ini. Ya itu kakekku. Asik. Kalau gua nggak tahu sama negara ini nggak tahu dah. Karena kan pepatah Arab bilang yang namanya aku itu adalah aku, bukan apa yang bapakku berbuat. Nah, Apalagi kakekku. Tapi aku tidak akan jadi kalau bapakku tidak berbuat. ya benar. Luar biasa ya pembahasan. Sudah berbuat, Pak. Alhamdulillah. Hari ini udah belum ya? Ada. Sialah ya kan. Yang penting udah bukan bulan puasa. Iya. Ajib. Ya gitu. Sebenarnya jagoan dari Bandung.
Cuma ayahku itu merantau ke Tangerang dan lahirlah aku di sini. Jadi akam di sini. Awalnya dari Bandung. Dan sekarang tinggal lagi di Bandung. Oh ya. Ya. Oh iya. Dia sekarang nih posisi lagi mudik sekarang. Oh iya. Sekarang jadi intelnya siapa tuh? Intel, kalau kayak itu nggak usah dikasih tahu. Oke, ngomong hati-hati. Bayar ya. Pinjam satu. Oh, saya udah kayak Intel juga kan, pakai jaket preman, lagi nyari info. Itu kita. Ya, Bang, ini kita karena lu ini kan sejarawan ya. Jadi hari ini kita ngebahas tentang sedikit tentang kimia. Tunggu dulu. Apa buktinya Bang Niko ini sejarawan? Dia tuh udah menulis sebuah buku. Salah. Ya. Iya bisa. Salah. Buku itu nggak salah sama kali ya. Bukan salah kenabian. Beliau udah punya buku. Buku apa? Ada itu yang apa? Yang hijau-hijau, yang biru-biru. Bukan. Tatang es kalau dulu. Gua ada komiknya. Ya, favorit banget itu dulu. Ceritanya aneh-aneh, ada yang dia aneh dong. Itu di timur nggak ada itu. Nggak ada. Iya. Ceritanya real. Oh, Nggak perlu buku. Jadi kita sedikit ngebahas sejarah tentang bagaimana terbentuknya negara ini ya. Waduh, Karena kan ini lagi masih hangat juga nih ya, terkait dengan pemilihan presiden gitu ya kan, dan memang kan sudah diketok palu ya kan sama walaupun sampai sekarang sudah bergulir ya. Palu aja diketok Bang. Iya makanya ya kan hebat kan. Jadi Orang Palu dia kebalik gitu ya. Jadi madep sini dia. Kan diketok. Ya maksudnya kan sidang di Mahkamah Konstitusi ini kan sedang bergulir ya kan, pelaporan tindakan-tindakan kecurangan gitu ya. Nah maksud gua ini orang buat milih pemimpin aja itu ribet banget gitu ya kan, ada yang nggak suka ya sampai dengan ada sidang itu ya kan, terus ada yang indikasi kecurangan, terus ya banyak lah ya kan yang kita bahas-bahas di podcast kemarin gitu ya kan. Nah kedua mumpung ada ahli sejarah nih gitu ya kan, ya kita pengen tahu nih sebenarnya pembentukan negara ini tuh bagaimana sih, karena setahu gue nih ya, itu kan dulu itu kan kita ini kan terdiri dari kesultanan gitu ya kan, kerajaan-kerajaan ya kan yang memang kecil-kecil gitu ya kan. Nah itu kan sebenarnya banyak gitu ya kan. Ngelek tadi itu. Gue itu 2 detik banget. Ini ngomong orang air putih nih kayaknya. Ngelek. Ya itu maksudnya kan dari kerajaan-kerajaan kok dia bisa jadi sebuah republik, ya kan, sebuah republik yang nasionalisme lah bisa kita bilang, nasionalis gitu loh ya kan. Nah, maksud gua bagaimana sih jalannya gitu. Nah, yang lu ceritain dari awal gitu, ini dari kerajaan ini dia sebenarnya apa sih motivasi dia untuk kayak ngelawan penjajah? Karena kan setahu gua kan ada kerajaan-kerajaan juga yang dia ikut berjuang untuk melawan penjajah ya. Dan kerajaan itu ada sebelum penjajah itu datang gitu ya. Nah, itulah dari situ lah lu mulai cerita lah. Ini jatuh Pak. Gak pusing deh. Nah, ini kopinya kayak Kalau nanya aja udah pusing banget. ya begitulah orang lebih ya. Dari kerajaan bisa jadi nasionalis gitu ya kan. Dari sejarah raja-raja menjadi sejarah presiden-presiden. Ya. Intinya soal pergantian kekuasaan. Ya, betul. Karena gini, calon presiden terpilih yang sekarang kita mau jadi pemimpin kita nih, itu dia pernah buat pernyataan bahwa pemimpin yang paling dia kagumin itu adalah founder daripada Republik Turki. Mustafa Kemal. Ya. Jadi Prabowo itu pernah bikin statement, dia tuh seneng, dia tuh mengambil banyak teladan dari sosok Mustafa Kemal Atatürk. Nah, dari situ sebenarnya relate. Ada relasi antara Indonesia dengan Turki. Gitu ya. Nah, yang pertama gini. Kenapa Turki? Kenapa Turki? Nah, ini bagus ya. Masuknya pertanyaannya nih. Ada di bawah itu ya. Contekan ada di bawah ya. Ada apa sih antara hubungan Indonesia dengan Turki? Nah. Sebenarnya kayaknya deep banget, dalam banget. Ya, Turki itu dulu kan pernah menjadi sebelum Republik Turki, dia tuh pernah menjadi pusat daripada kepemimpinan Islam yang global. Yang dalam sejarah namanya Khilafah Islamiyah. Oh, Ya kan? Utsmaniyah. Nah, dipimpin oleh Bani Utsmaniyah. Tapi bukan keturunan Utsman bin Affan.
Iya, oh iya, biar nggak salah ini nih ya. Biar nggak salah tangkap. persepsi. Jadi ini keturunan Osman bin Ertugrul. Ertugrul. Kalau Ertugrul, dibaca ya, apa di tulisannya. tulisannya? Kalau baca itu Ertugrul. Gitu. Ya emang cuma dia doang yang bisa ya kan. Kalau kita mah susah nyebutnya. Kata Ya, kan? hilaf aja, hilaf. Nah, tapi Khilafah Utsmani, dia itu kan pernah runtuh tahun 1924. Nah, tahun 1924 itu menjadi tahun yang sama dengan berdirinya Republik Turki. Tadi didirikan oleh Mustafa Kemal Atatürk karena dia juga penghancur daripada khilafah. Oh. Mustafa Kemal Atatürk, dia itu sebelum jadi presiden, dia kan masuk ke ketentaraan, masuk jadi tentara Utsmani. Tapi dia itu gabung ke sebuah organisasi yang kita kenal sebagai Young Turks. Oh iya. Turki muda. Kira lu dibilang Freemason. Oh, Iya. itu memang ada Freemason. Gini, Freemason itu sebenarnya bukan bahasan kita, tapi itu emang ada pengaruhnya. Dan kita kalau bicara Freemason itu bukan cuma gerakan konspirasi yang bentuk segitigaan gitu, ya kan? Cancut kita itu juga konspirasi, Freemason kan kayak gitu. Bukan ke arah sana. Freemason itu ke arah pemikiran. Tapi berarti konteksnya ini beliau masuk ke Yonto. Yonter, dan memang salah satu sponsor daripada Yonter itu Freemason. Nah, tapi itu ketemu pattern pola antara Young Turks yang di Turki dengan gerakan di Indonesia. Tahu nggak gerakan apa? Oh ya. Yang dia itu awalannya juga sama. Oh Jong, iya tahu. Kan kita kalau belajar sejarah tuh yang menggagas Sumpah Pemuda, Iya. Kongres Pemuda. Benar. Itu kan namanya ya kan? Jong Java, Iya. ya kan? Jong Iya. Sumatera, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Celebes. Itu kan Jong. Bahasa Belanda bacanya itu J, itu bahasa Belanda bacanya itu Y. Jadi Yong. 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 Dan artinya sama, muda. Berarti ini ada Batak muda, Jawa muda. Nah, itu mengambil pattern yang sama dengan Yong yang ada di Turki. Ini Dari situ suara lu udah Yong. bisa baca. Suara Jong kita ini. Beda tapi. Garing. Iya. Aku lagi coba nge-relate ya kan 1924 itu kan kekhilafan Turki itu runtuh ya. Nah, Itu ya karena ini kan Sumpah Pemuda berarti 1928. itu cuma beda 4 tahun. 4 tahun. Beda 4 tahun doang. Dan itu ada korelasi. Nah, itu Kenapa? harus dikasih tahu nih korelasinya itu apa. Karena kalau misalkan kita baca sejarah Sumpah Pemuda, dia itu kan dideklarasikan di sebuah gedung, namanya gedung Gedung Pemuda. Starhead van Oosten. Nah, sekarang Ikan tuh. artinya itu star. Star itu apa? Bintang. Sama bahasa Belanda, bahasa Nah. Inggris ya. Van Het van Oosten. Oosten itu east, Timur. timur, bintang timur. Oh. Sekarang gedung itu udah nggak pakai nama tadi, sekarang pakai nama Gedung Kimia Farma. Oh, yang di Jakarta. tuh. Jakarta, Ya, ya kan, di Jalan Budi Utomo. Nah, itu tuh tempat yang dulu menjadi Star Van Het van Oosten itu adalah gedung tempat Freemason. Oh, Ya, gerakan Freemason itu Jadi global. sponsor ya. Sponsor untuk enggak, tapi Yo. tuh maksudnya kenapa itu bisa kenapa lu bisa tahu itu gedung Freemason gitu ya? Karena dokumen sejarah itu banyak. Oh gitu. Dan itu yang buat teliti. Wih. Untuk bikin penelitian tentang apa? Gua kan punya tadi yang membahas buku kan. Buku. Judulnya apa nih biar bisa tahu juga nih. masih mau banyak. Iya, dia ngelakuin juga ya kan, Aku kasihan kan- ya kan. Dia kan punya istri punya anak bos. Kalau nggak jualan dia kasihan juga kan kita. Namanya buku Khilafah dan Ketakutan Penjajah Belanda. Oh. Nah, itu menggeliat yang pertanyaan lu tadi, kenapa kemudian negara ini bisa terbentuk? Dan negara Indonesia ini bisa terbentuk dari mana? Dari serpihan-serpihan atau dari pondasi-pondasi yang dibangun oleh Freemason tadi sebenarnya. Karena Sumpah Pemuda itu, walaupun dia digagas, dideklarasikan tahun 28, tapi dia menjadi dasar untuk para aktivis mencapai sebuah negara yang merdeka pada tahun 45. Berarti ada sekitar 17 tahun ya. 28 Sekitar segitu. Tapi proses-prosesnya panjang Iya. dari situ. Cuma kita melihat dari fondasinya bahwa yang
digagas pada tahun 1928 itu punya korelasi yang sama dengan yang terjadi pada tahun 24 gitu. Sekarang ini tahun 24 itu kan Utsmani runtuh, khilafah runtuh, dan itu gaungnya bukan cuma di Turki doang Pak. Oh, seluruh dunia ya. Seluruh Karena dunia kan gitu. ini ya apa super power ya kalau nggak salah. Super power dan menjadi kiblat bagi muslimin juga. Tapi lu bicara soal kesultanan di Indonesia itu pada umumnya menganggap bahwa Utsmani itu superior di atas daripada sultan-sultan yang ada di Indonesia sendiri. Di Indonesia, sehingga pada hormat, dan ketika sesuatu dihormati itu musnah, maka mereka nggak tahu semua. Oh iya. Makanya Dulu ada juga hari gaul sedunia ya. Oh iya. Utsmani runtuh. Ya, tidak cuma sekedar artis kalau nikah. tidak lah. Karena sejarah itu berulang. Tadi Polanya. disebutkan upaya ada ini ya, ketertarikan Pak Prabowo sebagai calon yang terpilih pada Mustafa Kemal. Sehebat- kayaknya sehebat apa nih si Mustafa Ya, sampai bisa jadi inspirasi. Dia kayaknya terinspirasi juga. Ya kan nggak tahu gitu. Hati-hati Bapak. hati-hati, Pak. Editor kita senyum-senyum nih, senyum khawatir. Kemarin udah Ya, ngomongin lain. Bisa diikat. Itu kan nggak apa-apa. Jadi gini, emang sosok Mustafa Kemal Atatürk itu kontroversial. Yang namanya kontroversial itu pasti ada kontra dan pasti ada pro, Benar. ya kan? Yang kontra banyak. Rata-rata orang Islam di Indonesia atau bahkan di dunia Arab itu kontra semua pada benci sama Mustafa Kemal Atatürk. Tapi kalau kita bicara di dalam negara Turki, Yang posternya di mana-mana Pak. ya, Ya. yang nggak pahlawan lah ya. Dia itu gambar Atatürk udah kayak gambar Soekarno di Indonesia. gapura-gapura gang-gang gitu. Iya. Kalau 17-an. Oh iya iya iya. Ya, Mulai ada jelas ya. gambarnya kemana gitu. Sudah jadi ikon. Iya. Ikon, ikonik ya. Dan kenapa Prabowo itu bisa hormat terhadap Atatürk? Karena idola Prabowo yang lain yang juga mungkin diidolai oleh semua orang Indonesia, let's say Soekarno, itu juga mengidolakan sosok yang sama dengan sosok idola Prabowo, Ya, Mustafa Kemal Atatürk. Apa nih hebatnya Mustafa ini sampai? Tadi kan bilang dia bisa Ya, kan Bisa cuma- apa? bikin ini pesawat terbang buat. Jadi bisa muncul muka-mukanya di foto-foto. apa hebatnya Mustafa Kemal Atatürk? Oh itu kan dia gabung itu ya, gabung apa? Jong Turk itu ya. Ya itu cerita di awal-awal. Iya, iya. Cuma kan dia emang setelah itu bikin banyak tindakan terobosan segala macam. Kalau yang- cuma gabung atau kita juga gabung ke Iya. Yong aja bisa. Iya. Bisa aja dapat KTA-nya ya. Jong Suara. Iya. Udah coy ya. Jong Suara. Sekarang Anda lebih cerdas sekarang. Semenjak pakai topi. Iya. Dan saya ke klinik Tompak. Terima kasih klinik Tompak. Jadi lu bisa dapat gambaran positif dari Atatürk kalau lu baca tulisan Soekarno di dalam buku DBR. Oh, di bawah bendera revolusi. Nah, di bawah bendera revolusi. Punya nggak bukunya? Enggak lah. Setidaknya baca judulnya. Iya. Iya. Tapi lu udah baca emang? Sudah baca judulnya. Bagus banget. Daripada gue. Itu memang tebel banget. Sebenarnya dia tuh kumpulan tulisan Soekarno di media-media, di koran-koran zaman dulu, ya kan? Dikumpulin sama panitia pas masa Orde Lama, kemudian tuh jadi satu buku DBR lah. Nah itu ada satu artikel subbab ya di dalam buku DBR yang menjelaskan panjang kali lebar mengenai Mustafa Kemal Atatürk. Kagak dikasih koma, kagak dikasih titik. Itu terus aja terus dia. Kagak ada paragraf baru tuh. Kagak ada paragraf baru. Gue masuk baca ya tuh gitu. Soalnya kalau kita melek hilang ya. Kita melek ya udah nyampe mana nih tadi? Itu jatuh hurufnya di bawah. Di bawah nih. Saking dia itu hafal gelagat-gelagat positif dari Atatürk menurut Soekarno. Dan itulah yang dibaca Prabowo. Ya, Tapi tapi itu Pak kan- Prabowo baca DBR. Nah, pasti ya. Tapi itu perspektif orang-orang yang pro. Iya. Tentu ada orang-orang yang Kontra. Apa kata Soekarno di DBR? Sedikit aja spill. Iya. banyak. Jadi kan Dia Soekarno itu dia tuh tampan, dia ganteng, dia. Iya. Dermawan gitu. ya, jadi Soekarno itu menyebut bahwa Mustafa Kemal Atatürk itu melibas segala kekolotan yang ada di Turki. Oh, Karena bagi Atatürk dan juga bagi Soekarno, agama yang masuk dalam politik modernisasi itu adalah college.
hal yang ketinggalan zaman kuno. Sekarang kita waktunya bikin pesawat, waktunya bikin kapal selam. Bukan berdebat soal kapan penentuan Hilal. Fitri. Bagaimana mencari hilal? Itu nggak masuk di pikiran Soekarno dan juga nggak masuk di pikiran Atatürk, nggak relevan. Karena dia targetnya adalah mengejar ketertinggalan bangsa Turki dalam konteksnya untuk mencapai kemajuan sebagaimana kemajuan Eropa. Itu masuk akal sih. Kan memang dulu kolot kan. Ya dulu kolot. Sekarang juga masih kolot kok. Iya, Masih suka ngobrolin soal babi ngepet di Depok. kalau hijau. Masang babu kuning di pintu ya. Ini awal mula segala kejadian tuh Depok tuh. Jadi kejadian aneh pokoknya yang ada di Jadi maksudku Jabodetabek. pikiran yang mistis dan kolot itu masih ada kok berjalan. Memang masih ada. Dan itulah yang dilawan oleh Atatürk, dilawan oleh Soekarno, dilawan oleh Jadi kayak Prabowo. kelihatan masuk akal kok. Ya memang kalau mau maju, Tinggalkan yang kolot. iya. Tinggalkan pembicaraan tentang hal itu. Kalau mau maju jangan ke Bandung berarti ya. Karena di Bandung ada dai kolot. Ya. Di sana tuh ya kan. Iya. Nah, balik ke tadi. Ya, jadi emang hak-hak kolot itu yang dilawan oleh kaum modernis. Ya. Ya kan? Cuma gini, apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang tadi menyebut dirinya sebagai pembaharu, itu kan juga harus menghancurkan tatanan lama. Masalahnya, tatanan lama yang dia hancurkan itu bukan sekadar tatanan yang kolot, tapi tatanan sebenarnya udah menjadi kemestian. Kenapa mesti? Kenapa kemestian? Karena ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun istilah yang tadi gue ucapkan itu pasti dibilang kolot sama mereka, karena mereka mengidap atau menganut ajaran sekuler. Berarti Sekularisme. menurut mereka Islam, penerapan Islam itu kolot. Intinya ke sana. Karena apa yang dihancurkan oleh Atatürk itu adalah khilafah. Khilafah itu institusi yang sangat buruk, Bapak. Iya. Dari zaman Nabi Adam. Atatürk tidak membahas ya basmi babi ngepet sama Kolor hijau di Turki gitu ya. Kalau itu mungkin kita bisa dukung gitu. kita ikut ya. Pertanyaannya memang ada babi ngepet di sana. Ada aja sih. Tentang ngepet. Babi nggak nyampe kalau sama. Bayangkan guru. Udah onta. Ternyata depan orang udah onta lagi gesek-gesek di pintu. Onta ngepet. Enggak, maksudnya berarti saat itu memang faktanya bahwa Turki sudah tertinggal jauh dari Barat. Benar nggak sih? Karena kan setahu gue nih ya, teknologi-teknologi yang ada di sekarang ini ya, gitu ya. Memang kan penemunya itu juga banyak berawal dari orang-orang Muslim. Ya, benar nggak sih? Kayak ilmu kedokteran gitu ya kan. Terus kayak pesawat terbang, mekanismenya gitu ya kan. Terus kayak ya banyak lah lain sebagainya gitu ya kan. Nah, apakah dengan penemuan-penemuan itu, kalau tadi lu bilang gitu ya kan, bahwa dia mengejar ketertinggalan dari dunia Barat. Kalau gue lihat sekarang juga kan banyak negeri-negeri Islam yang punya inilah sains, tenaga, apa namanya, seolah-olah ya bisa bersanding Islam bisa bersaing. Iya. Modernitas, artian teknologi. Kok bisa ya sampai akhirnya kepikiran untuk mengejar Islam disingkirkan aja karena tidak bisa mengejar adaptasi. Iya, nah kan kalau misalkan kayak lu nonton Money Heist, itu kan bagaimana profesor yang mau ngerampok bank Spanyol itu manfaatin ahli IT dari Pakistan. Maksudnya apa? Orang Islam tuh sebenarnya nggak kekurangan yang canggih-canggih dalam masalah teknologi. Tapi kenapa Islam nggak bisa bangkit? Ya kan? Dan ini juga kejadian pada masa lalu waktu Kenapa ya? terbentuk. Kenapa pola pikirnya Islam harus disingkirkan supaya teknologi bisa diadaptasi? Padahal Islam bisa mengadaptasi berhidup berdampingan dengan teknologi.